Sidang maraton dari pagi memeriksa empat mohon 5 tadi pagi, dan kemudian dilanjutkan kita sidang tertutup ya, memeriksa Pak Anwar Usman, yang kedua Pak Arif Hidayat, yang ketiga Ibu Eni malam ini terakhir. Nah, besok kita lanjutkan 3 hakim lagi, lusa 3 lagi, sambil kita selesaikan sidang terbuka untuk mendengar keterangan para pelapor, sidang tertutup untuk mendengar para hakim. Di terakhir kita konfrontir satu lagi panitera, karena banyak masalah dalam cara pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan registrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam mengambil keputusan. Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan ya, jadi dari 3 hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih pada masing-masing hakim ya. Nanti meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya beda-beda. Nah, nanti biar kami memeriksanya. Harapannya tidak lain supaya kepercayaan publik bisa kembali. Ya, putusan kami nanti diharapkan jadi solusi kalau bisa. Ya. Nah, banyak sekali masalahnya. Masalahnya kan sudah disidang tadi, nggak ikut. Apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan putusan nomor ya, pasal 90 atau ada masalah-masalah? Ya, tadi kan disidang kan ada satu masalah hubungan kekerabatan ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal berbicara, hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara, nah gitu loh, ya kan? Padahal patut diduga bahwa ini ada kaitan, paling tidak dalam persepsi publik. Nah ini yang kedua, ya kan? Yang dipersoalkan orang sebagai masalah kode etik. Yang ketiga itu ada hakim yang saking kesel, ya kan, mengungkapkan kemarahannya ke publik. Lah ini kan masalah internal hakim kok diumbar keluar. Nah ini masalah juga. Nah, lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Nah ini kan jadi masalah juga. Nah itu sudah berapa itu? 4. Yang kelima soal prosedur registrasi, kok ada yang loncat-loncat. Nah itu dipersoalkan, ya kan? Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi hari Sabtu, nah gitu loh. Jadi ini yang teknis seperti itu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Nah ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah ini misalnya Ziko tadi, ya kan, dulu sudah ada Dewan Etik, sudah tidak ada lagi setelah undang-undang baru, lalu dia menyampaikan laporan harusnya ditindaklanjuti oleh MK, tapi dia bayarin berbulan-bulan, ya kan. Nah itu juga persoalkan juga sebagai masalah kode etik. Jadi sudah 6. Nah ada lagi, apalagi tadi satu lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah nanti selesai dengan semua pelapor hari Jumat, ya mudah-mudahan sampai Kamis pun 9 hakim semuanya sudah kami dengarkan. Nanti baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana kira-kira putusan terbaik dari Majelis Kehormatan. Tapi kalau oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya kemukakan. Makanya sidangnya tertutup.
Prof, kalau terkait dengan nanti hasil akhir itu kan masih nanti akan dibicarakan, tapi Ya. opsi-opsinya apa saja sih Prof? Tadi sudah disampaikan ada yang apa namanya Apa opsi mengungkap itu ke maksudnya? publik, Opsi misalnya itu kan? apakah dihentikan atau rekomendasi Oh, untuk ini diganti? tidak gitu-gitu. sabar dia. Mau cepet-cepet putusan. Sedikit. Kalau di PMK itu kan jelas. Sanksi 3 macam, teguran, peringatan, pemberhentian. Nah, pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Tapi kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua, misalnya begitu. Peringatan ada yang ya tidak diuraikan, tapi kan variasinya bisa banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras, bisa juga peringatan sangat keras, bisa aja. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya mungkin itu. Nah, yang paling ringan itu teguran, ya kan, lisan, teguran tertulis, misal nih, teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi nggak perlu lagi surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya tunggu aja nanti. Ya, jadi itu nanti kreativitas MK-MK. Kira-kira ini baiknya bagaimana ini? Tapi kalau misalnya tidak terbukti, rehabilitasi. Jadi kan 99 ini kena dilaporkan semua nih. Ya mungkin ada di antara 9 itu direhabilitasi. Ini orang baik. Nah, kita akan sebut itu. Misalnya dari wartawan, oh ini yang paling